Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abian Fakih, NIM 200222213. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan PPT saya, yaitu penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah atau RPJMD. Tapi sebelum itu marilah kita memberikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa dapat melakukan kuliah dan mengerjakan tugas pada hari ini. Dan tak lupa pula marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menggulung tikar-tikar keburukan dan membentangkan tikar-tikar kebaikan. Jadi langsung saja di materi saya yang pertama, yaitu RPJM daerah, bermuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program studi kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan serta dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya yaitu RPJM daerah dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah RKPD dan mengacu pada rencana kerja pemerintah RKP. Menurut rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah maupun yang ditentukan dengan mendorong partisipasi masyarakat RPJM. Masyarakat RPJM daerah dilengkapi dengan matriks indikasi program yang merinci tujuan beserta indikator dan targetnya, sasaran beserta indikator dan targetnya, kebijakan dan program untuk masing-masing misi. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang bermuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkatan daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selain itu, penyusunan RPJMD harus dapat memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan tetap diintegrasi ke dalam visi misi, tujuan, serta sasaran, strategi, serta arah kebijakan dan program pembangunan daerah dengan memperhatikan analisis, gambaran aspek-aspek yang mempengaruhi pembangunan daerah, baik aspek geografi ataupun demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Hal ini dimaksud agar perencanaan jangka menengah ke depan dapat menjawab permasalahan tentang global terkait tujuan pembangunan berkelanjutan yang hendak dicapai. Berkelanjutan dimaksud adalah pembangunan yang berwujudkan keutuhan lingkungan serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selanjutnya itu pengendalian dan evaluasi RPJMD pasal 3. Yang pertama yaitu pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD
Selanjutnya itu pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan dengan peraturan perundang-undangan. Ya, selanjutnya itu pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagai yang dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan ke perangkat daerah yang melakukan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Selanjutnya itu RPJPD, RPJMD, dan RKPD disusun dengan tahapan. Yang pertama yaitu persiapan penyusunan, yang kedua yaitu penyusunan rencana awal, yang ketiga penyusunan rancangan, yang keempat pelaksanaan musrembang, kemudian yang kelima perumusan rancangan akhir, dan yang keenam atau yang terakhir itu adalah penetapannya. Selanjutnya sistematika penulisan hasil perumusan Ranwal RPJMD. Paling sedikit memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan isu strategis daerah, visi misi, tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan pemerintahan. Kerangka pendanaan pembangunan dan program pendapatan daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan penutup. Selanjutnya itu substansi RPJMD. RPJMD menekankan tentang pentingnya RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif visi misi dan agenda kepala daerah terpilih. Yang kedua yaitu ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan. Yang ketiga yaitu yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun tersebut. Tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD daerah atau Renstra SKPD 1, penyusunan rencana akhir dokumen RPJM daerah 2, menyusun naskah akademis Rasperda RPJMD. Yang ketiga RPJMD 3, penyusunan rancangan akhir dokumen Restra SKPD 4, penyusunan naskah akademis rancangan PESKA SKPD. Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ramperda tentang RPJPD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, disebutkan bahwa penyusunan dokumen RPJMD diawali dengan menyusun rencana awal yang dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik, dan merumuskan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi dan misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih tersebut. Dan itulah persentase PPT saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.